Oke guys, kali ini kita akan membahas bagaimana cara beternak ayam cemani. Oke, ini saya punya file jurnal peternakan ya. Ini dari Badan Litbang Pertanian dan Peternakan. Ya, di sini tata laksana pemeliharaan ayam cemani di peternakan NF Temanggung, Jawa Tengah. NF itu Pak Nur Faizin. Ya, NF itu Pak Nur Faizin di Temanggung. Saya bacakan ya. Ya kalau saya ngasih tahu kan kayaknya kurang pantas gitu, wong saya aja masih belajar. Nah, ini makanya kita belajar sama-sama dari Litbang ya. Oke, saya bacakan pendahuluan. Ayam kedu merupakan salah satu ayam lokal yang mempunyai karakteristik tertentu dan berasal dari daerah Karisidenan Kedu, Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Temanggung. Ayam kedu yang masih banyak dijumpai adalah ayam kedu hitam yang mempunyai karakteristik spesifik ditandai dengan seluruh warna bulunya yang hitam. Bahkan ada seluruh tubuh dari kulit, daging, tulang, paruh, kloaka, jengger, kaki, muka berwarna hitam. Ayam kedu ini dikenal dengan sebutan ayam cemani. Ayam cemani memiliki value yang tinggi, namun sistem pemeliharaan yang belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui pemeliharaan ayam cemani meliputi manajemen kandang dan pakan. Nah, ini penting ini buat kita yang masih belajar ya, materi dan metode. Penelitian dilaksanakan di peternakan ayam cemani NF Nur Faizin, Desa Beji, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah. Berarti di NF terus di Desa Beji ya. Karena beda kayaknya Pak Nur. Udahlah, kita teruskan aja ya. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa pusat peternakan ayam cemani di Indonesia berada di Desa Beji. Desa Beji ya, desanya Pak Mas itu Ivan, kandangnya Mas Ivan ya, di kandangnya Ivan Nur Iman itu di Beji. Oke, kandang dan pakan ayam cemani, data yang didapat dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil pembahasannya aja. Pemeliharaan ayam cemani pada dasarnya sama dengan pemeliharaan ayam kampung. Sebagian besar ayam cemani yang ada di Temanggung bertujuan untuk dipelihara sebagai ayam hias, dan ada juga yang dipelihara untuk menghasilkan telur yang intinya ditetaskan sebagai bibit atau regenerasi. Ya, ini Ben Dorsot 2012 mengungkapkan penyebab dari warna hitam yang dimiliki ayam cemani. Tubuh ayam cemani yang berwarna hitam merupakan hasil mutasi genetik berupa duplikasi pada area genom yang terdiri dari 5 gen, sehingga terjadilah fibromelanosis atau hiperpigmentasi. Salah satu gen yang terdapat pada area duplikasi tersebut adalah endotelin 3. Ya, endotelin 3 yang berperan dalam pembentukan protein penghasil melanosit. Hal ini menyebabkan ekspresi berlebihan protein pembentuk melanosit pada saat ayam cemani masih berupa embrio. Hasilnya, ayam cemani memiliki tubuh bahkan organ tubuh yang berwarna hitam. Ditinjau dari segi bulu, terdapat 4 jenis bulu ayam cemani, yaitu bulu biasa seperti bulu ayam pada biasanya, bulu walik atau jenis bulu yang tumbuh terbalik dengan bulu ayam pada biasanya, bulu lidi atau juga sering disebut rajek besi, di mana tipe bulu lidi ini tumbuh menyerupai lidi, dan yang terakhir adalah gundul atau sangat sedikit bulu yang tumbuh pada tubuh ayam cemani. Sedangkan jika ditinjau dari warna lidah, terdapat 2 jenis warna, yaitu lidah abu-abu dan hitam. Pada umumnya, para peternak ayam cemani menetaskan telur ayam cemani secara alami. Menurut peternakan NF, telur ayam cemani bisa saja ditetaskan menggunakan mesin tetas, namun daya tetasnya rendah, hanya sekitar 50 dan 60% ya. Sama, saya juga ngalamin seperti itu. Namun jika ditetaskan secara alami, daya tetasnya dapat mencapai 70-80%. Menurut Rofi 2017, kesulitan untuk mengetahui suhu pengeraman oleh induk menyebabkan pengaturan suhu pada mesin tetas karena ayam cemani memiliki keunikan perbedaan dengan ayam kampung. Bapak Nur menggunakan penetasan secara alami maupun dengan bantuan mesin tetas berkapasitas 75 butir telur.
Indukan pertama kali bertelur berumur 6-7 bulan. Nah, ini indukan pertama kali bertelur 6-7 bulan. Ya, kalau di saya 8 bulan. Oke ya, nggak apa-apa, sama ya. Jumlah 21,83 kurang lebih plus 7,91 butir per periode. Ismoyowati et al. 2012. Proses pengeraman ayam cemani sama seperti jenis ayam lainnya, yaitu 21 hari. Setelah menetas, anak-anak ayam tersebut akan pindah ke dalam box atau kandang yang telah diberi lampu sebagai penghangat. Fase starter di mana ayam berumur 1-40 hari, fase grower di mana ayam berumur 2-6 bulan. Jadi starter itu umur 1-40 hari dan fase grower itu di mana ayam berumur 2-6 bulan ya. Oke, pada umur ini ayam cemani sudah mulai diseleksi untuk kepentingan ayam hias maupun sebagai persiapan untuk replacement indukan yang afkir. Pada fase ini ayam sudah dipisah sesuai jenis bulu dan warna lidah untuk keperluan seleksi dan harga jual. Fase layar di mana ayam mulai bertelur. Fase ini dimulai saat ayam berumur 6-7 bulan. Dan afkir setelah produksi sudah menurun pada umur 2,5-3 tahun. Oh, jadi umur 3 tahunan ya, itu sudah mulai afkir ayam cemani ini. Kandang. Nah, kandang ayam cemani periode grower adalah kandang baterai ukuran 120 x 60 cm untuk 2-3 ekor, sedangkan untuk periode produksi berupa kandang petak terkurung dengan umbaran 6x4 berisi 1 jantan dan 5 betina. Perbandingan jantan dan betina dalam kandang bervariasi untuk setiap peternak di Kedu. Namun idealnya 1 jantan 5 betina adalah perbandingan yang sering digunakan. Menurut Iskandar dan Saipuddin 2004, ayam cemani dikawinkan secara alami dengan perbandingan maksimal 1 jantan 5 betina. Untuk yang ditetaskan sendiri oleh induknya, semakin banyak betina dalam satu kelompok indukan, perkawinan alami akan meningkatkan mortalitas dari anak ayam. Ya, ini 2012. Kandang pemeliharaan ayam cemani dapat dilihat pada gambar 1. Jadi ini gambarnya, kandang umbaran 6x4 dengan isi itu jantannya 1, betinanya 5. Ya, jadi ini kandangnya. Sekarang kita pakan. Ayam cemani umur 1-3 hari hanya diberi air minum yang ditambahkan dengan air gula aren. Tujuan pemberian gula merah adalah untuk menambah sumber nutrisi, sumber energi untuk DOC melalui air minum agar mudah diserap dan stamina ayam kampung dapat meningkat. Aryati et al. 2013. Oh, jadi usia 1-3 hari itu belum dikasih makan, dia hanya dikasih air minum campur dengan gula aren itu ya. Dan pada umur 3-40 hari, nah 3-40 hari, ayam cemani diberi pakan 5-11 dengan kandungan protein 22% dan energi 3050 kcal per kilo. Pemberian 25-30 gram per ekor per hari. Sedangkan untuk pakan periode grower dibagi menjadi 2, yaitu pada umur 41-75 hari. 41 berarti 1,5 bulan ya, 1,5 bulan lah ya, sampai 75 hari 2,5 bulan lah. Ayam ini diberi pakan BR1 ya, BR1. Jadi umur 1,5 bulan sampai umur 2,5 bulan itu diberi pakannya itu BR1 dan jagung, perbandingan 1-1. Jadi dicampur ya, BR1 sama jagung, perbandingannya 1-1. Misalnya BR1 nya segayung ya jagungnya segayung kayak gitu. Dan untuk umur 76 hari sampai 6 bulan diberi pakan jagung giling, bekatul dan BR1 dengan perbandingan 1-1-1. Oh, jadi mulai umur 3 bulan itu sudah diberi pakan BR1 dicampur bekatul atau dedak, dicampur jagung giling
yaitu perbandingannya 1:1:1 sebanyak 80 gram per ekor per hari. Periode layar pada ayam cemani yaitu pada umur 6,5 bulan sampai afkir. Layar itu berarti maksudnya itu masuk ke masa produksi ya, usia 6,5 bulan sampai afkir gitu. Itu diberi pakan jagung giling, bekatul dan konsentrat petelur dengan perbandingan 3:4:5. Oh, jadi diberi pakan jagung giling itu mulai masuk siapan, usia siapan itu 6,5 bulan sampai afkir, sampai dewasa, sampai modar, itu dikasih pakannya jagung giling, bekatul dan konsentrat petelur. Perbandingannya itu 3:4:3 gitu. Jagung gilingnya 3, bekatulnya 4, konsentratnya 4, konsentrat petelur 4, terus bekatulnya 3 gitu ya. Pakan jagung giling, bekatul dan konsentrat. Oh, berarti jagung giling 3, bekatul 4, konsentrat petelurnya 3. Itu pakan dan diberi tambahan mineral sebanyak 0,2 gram dalam 10 kilo dengan kandungan protein 11,64% dan M 3598. Nah, ini saya nggak mudeng nih, apa namanya tadi, mineral. Komposisi pakan dan kandungan nutrisi pada periode grower dan layer berbeda karena protein yang dibutuhkan dimanfaatkan untuk kebutuhan yang berbeda. Pemberian protein dengan kadar 17% pada usia 14-20 minggu. 14-20 minggu atau sebelum masa bertelur. Nah, sebelum masa bertelur itu pemberian proteinnya dengan kadar 17%. Dapat memberi dampak positif saat periode reproduksi ya, layar. Suprijatna N. Natawiharja 2005. Namun bila kadar protein ransum terlalu rendah akan menyebabkan pertumbuhan yang rendah pula gitu. Sebaiknya bila tingkat protein ransum terlalu tinggi maka pertumbuhan akan meningkat, namun tidak sepadan dengan biaya peningkatan protein ransum. Nah, sekarang obat-obatannya. Ya, intinya pakan dari anakan sampai dewasa itu ada 3 tahap ya. Dari usia 3 hari itu 5-11, usia 2,5 bulan itu ganti jagung sama BR1 sama dedak gitu kan. Terus mulai produksi itu ganti lagi jagung, kemudian dedak, kemudian konsentrat. Perbandingannya 3:4:3. Itu dewasa atau siapan. Jadi jagungnya 3, dedaknya 4, konsentratnya 3. Tuh. Sekarang obat-obatan dan vitamin vaksin. Jadi vaksin yang digunakan pada peternakan Bapak Nur Faizin antara lain ND dan Medivac pada minggu pertama, lalu dilanjutkan dengan Gumboro Medivac di minggu kedua, ND Lasota by Medivac di minggu ketiga, dan ND Clone by Medivac di minggu keempat. Oh, berarti setiap minggu itu divaksin ya. Gumboro, ND, terus juga ND Clone. Oh ya. Untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah dan mengurangi stres pada cemani, vitamin yang digunakan adalah Vitachic atau Fortevit yang dicampur dengan air minum untuk pencegahan penyakit di musim-musim rawan penyakit seperti musim hujan. Jika sudah terserang penyakit, nah ini gimana ngilanginya sini, dan musim-musim rawan penyakit, jika sudah terserang penyakit yang biasanya menyerang ayam cemani diantara snot dan CRD, diberikan obat Trimesin. Trimesin sebagai pengobatan CRD atau Prazon anti snot dan CRD setiap 2 minggu sekali kandang. Jadi setiap 2 minggu sekali itu dikasih Trimesin gitu untuk pencegahan gitu.
Terus kandang ayam cemani selalu disemprot disinfektan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyebaran penyakit dan menjaga kandang agar tetap bersih. Nah ini kandang itu selalu disemprot disinfektan itu setiap 2 minggu sekali. Disinfektannya itu kan itu ya Baiklin campur air ya, perbandingan 1:9. Baiklinnya 1, airnya 9. Oke, jadi kesimpulannya ini gini. Kandang yang digunakan untuk ayam cemani periode grower adalah kandang baterai. Kandang baterai itu maksudnya kandang besi mungkin ya. Untuk 2-3 ekor. Sedangkan untuk periode produksi berupa kandang petak terkurung dengan umbaran. 6x4 itu isinya 1 jantan, 5 betina. Ayam cemani umur 1-3 hari hanya diberi air minum. Itu enggak dikasih makan ya, ditambahkan dengan gula aren, air minum sama gula aren doang, umur 1-3 hari. Nah umur 3 hari ayam cemani diberi pakan 5-11 ya, dengan kandungan protein 22% dan energi 3050 kakal per kilo, pemberian 25-30 gram per ekor per hari ya. Intinya itulah, intinya 1-3 hari enggak dikasih makan gitu, cuma dikasih air minum campur gula aren. Umur 3 hari baru dikasih makan 5-11 sama dikasih Vitacik ya. Terus sedangkan untuk pakan periode grower dibagi menjadi 2, yaitu umur 41-75 hari. Nah ini umur 3 bulan umur 1,5 bulan sampai 2,5 bulan ayam diberi makan PR1 dan jagung perbandingan 1:1. Dan untuk umur 76 hari sampai 6 bulan diberi pakan jagung giling, bekatul dan PR1 dengan perbandingan 1:1 itu ya. Dan begitu masuk ke masa produksi tadi masuk masa produksi itu pakannya jagung terus sama dedak sama konsentrat khusus petelur perbandingan 3:4:3. Itu masa produksi. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau masih belum paham ya diputar lagi aja, diputar lagi sampai belum paham ya. Nggak harus sama sih, kalau saya juga nggak sampai sama seperti ini persis gitu, enggak. Cuman dari kesimpulannya ya kita ambil ininya aja, pakannya itu 5-11 untuk anakan gitu. Begitu usia masuk ke 2,5 bulan atau 3 bulan itu ya kasih jagung, kasih dedak, kasih PR1 gitu kan. Mulai remaja kasih jagung, kasih dedak, satu lagi BR1 masih ya, perbandingan 1:1. Dan masa produksi itu jagung, dedak sama purnya itu ganti pur konsentrat khusus petelur, seperti itu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.